Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stop bullying. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa macam-macam contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satu contohnya yaitu tentang perundungan atau bullying. Bullying itu sendiri merupakan salah satu contoh kasus ya, pengingkaran kewajiban hak asasi manusia. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama agar apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk semua. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum saya akan membahas materi selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti? Ya, setelah kalian mendapat materi tentang stop bullying, ya berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kembali arti perundungan atau bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis macam-macam bentuk bullying. Yang keempat, peserta didik dapat meyakini pentingnya stop bullying dalam kehidupan sehari-hari. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus dimiliki setiap warga negara dan dijamin oleh negara. Namun pada kenyataannya sering terjadi ketidakselarasan antara hak dan kewajiban, sehingga mengakibatkan terjadinya masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa disebabkan misalnya: 1. Sikap egois dari manusia itu sendiri yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, tidak punya sikap toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan tentang teknologi. Jadi, warga negara yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan dituntut sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa disimak sebagai berikut. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang pertama yaitu melakukan pelanggaran hukum. Bisa kita saksikan ada dua contoh di sini. Yang pertama, pelanggaran tata tertib lalu lintas. Nah, di sini sering sekali terutama anak pelajar yang melanggar tata tertib lalu lintas. Yang pertama, tidak memakai helm. Yang kedua, belum memiliki surat izin mengemudi. Belum lagi melanggar tata tertib lalu lintas lainnya. Contoh yang kedua yaitu pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta itu banyak sekali, misalnya mengopi hasil karya orang lain, bisa dalam bentuk video, terus dalam bentuk misalnya film, YouTube, dan lain sebagainya. Contoh kedua yaitu pelanggaran kewajiban untuk membela negara. Ya, antara lain terlihat dalam perilaku, terlibat dalam berbagai tawuran maupun merusak fasilitas umum. Nah, ini khususnya anak pelajar ini. Jangan sampai melakukan tawuran. Banyak kan kita saksikan contoh di luar ada tawuran antar sekolah. Nah, itu sama saja kalian sudah melanggar untuk membela negara kita sendiri. Contoh yang kedua yaitu merusak fasilitas umum. Bisa kita saksikan dalam video tersebut yaitu mencoret-coret di dinding, itu merupakan di tempat umum, yang itu juga dilarang oleh pemerintah. Yang gambar selanjutnya yaitu membakar fasilitas umum.
Contoh yang ketiga yaitu pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, antara lain membayar pajak pada waktunya. Terus pajak itu wajib ya, jangan sampai kita sebagai warga negara hanya menuntut haknya saja tapi tidak ikut membayar pajak, karena itu sebagai kewajiban sebagai warga negara yang baik. Contoh selanjutnya yaitu tidak mengikuti aturan sekolah, terus melakukan aksi tindakan terorisme, melakukan kekerasan berbau sara. Sara itu singkatan dari suku, agama, ras maupun antar golongan. Itu dilarang oleh pemerintah. Yang contoh terakhir yaitu merusak lingkungan. Merusak lingkungan itu contohnya kita membuang sampah sembarangan, terus tidak menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Itu juga salah satu contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh kasus yang keempat yaitu pengingkaran untuk mengikuti pendidikan dasar, antara lain terlihat dengan tindakan membolos sekolah. Jadi kalau kalian sekolah jangan sampai coba-coba membolos sekolah ya. Contoh yang terakhir yaitu pengingkaran kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, antara lain terlihat dari perilaku seperti melakukan perundungan atau bullying. Nah, ini tadi materi tentang bullying yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Setelah tadi kalian sudah tahu apa tadi macam-macam kasus pengingkaran kewajiban warga negara, sekarang Bu Ari akan fokus membahas tentang perundungan atau bullying. Apa itu bullying? Apa sih bullying? Bullying adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyakiti atau menyakiti orang lain. Pada anak-anak biasanya dilakukan pada anak yang cenderung lemah, berbeda, penyendiri. Bullying sendiri paling sering terjadi pada anak sekolah, yaitu usia SD sampai usia SMA. Bullying bisa dilakukan pada anak perempuan atau laki-laki. Pada anak perempuan atau laki-laki, pada anak perempuan biasanya dilakukan bullying secara emosional. Sedangkan pada anak laki-laki biasanya akan dilakukan secara fisik dan emosional. Pengertian lain bullying adalah tindakan tidak terpuji berupa penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Umumnya tindakan ini bersifat agresif, mengintimidasi, dan dilakukan secara berulang atau terus-menerus. Bullying juga sering terjadi di lingkungan pendidikan. Meskipun siswa-siswi berpendidikan dan diberi asupan pembelajaran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena bullying justru banyak menyerang mental siswa-siswi di sekolah. Sungguh memprihatinkan ya. Kita lihat data kasus bullying. Ini menurut kompas.com. Ya. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat kasus perundungan bullying di satuan pendidikan sejak Januari sampai September 2023 mencapai 23 kasus perundungan di satuan pendidikan. Dari 23 kasus tersebut, 50% terjadi di jenjang SMP, 23% terjadi di jenjang SD, terus 13,5% di jenjang SMA, dan 13,5% di jenjang SMK. Dari 23 kasus perundungan tersebut telah memakan korban jiwa. Satu siswa SDN di Kabupaten Sukabumi meninggal setelah mendapatkan kekerasan fisik dari teman sebaya. Lalu ada santri MTS di Blitar, Jawa Timur meninggal dunia usai mengalami kekerasan dari teman sebayanya. Keduanya terjadi di lingkungan sekolah. Ada juga santri yang dibakar oleh teman sebaya sehingga mengalami luka bakar yang serius.
Itu tadi dari contoh yang sudah tercatat saja. Namun saya yakin banyak kasus-kasus bully yang tidak tercatat oleh HSGI tadi. Banyak di luaran sana. Karena sebetulnya bentuk bullying itu banyak sekali. Bentuk bullying itu ada 5. Yang pertama bullying fisik, yang kedua bullying verbal, yang ketiga social bullying, yang keempat cyberbullying, yang kelima pelecehan seksual. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Bullying fisik yaitu kontak fisik secara langsung. Contohnya yaitu memukul, menendang, menampar, mencekik, meludahi, menjambak, atau merusak barang milik orang yang tertindas. Yang kedua, kontak verbal langsung atau bullying verbal. Contohnya mencela, meremehkan, menteror, mengintimidasi, menyebarkan gosip, penghinaan maupun menfitnah. Menfitnah ini kadang-kadang bisa merusak nama baik seseorang. Karena kadang orang tidak melakukan kesalahan tapi sudah difitnah. Akhirnya orang lain menganggap diri kita itu salah. Padahal itu tidak fakta. Yang ketiga yaitu social bullying. Social bullying dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan seseorang. Misalnya contohnya mendiamkan seseorang, mengucilkan atau mengabaikan, memandang yang merendahkan, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi hubungan yang retak. Contoh yang keempat yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital atau biasa kita kenal dengan sarana media sosial. Contohnya menyakiti atau menyudutkan orang lain dengan media elektronik. Bisa melalui rekaman video intimidasi, memosting yang memalukan, maupun pencemaran nama baik lewat media sosial. Contoh yang keempat yaitu pelecehan seksual. Pelecehan baik secara fisik maupun verbal. Bisa melalui sentuhan bagian sensitif dari seseorang maupun dengan kata-kata kotor berkaitan dengan pelecehan seksual. Dampak bullying itu sendiri bisa terjadi dari dampak pelaku maupun dampak dari korban. Dampak dari pelaku itu sendiri, pelaku jadi meremehkan orang lain, jadi menganggap rendah ya. Yang kedua, dampak dari si korban.
Korban itu sendiri tentunya akan mengalami gangguan mental baik secara psikomatik maupun psikososial. Dampak bullying itu sendiri dampaknya sangat luar biasa. Kadang bisa mempengaruhi karakter dari orang itu sendiri. Orang yang tadinya ceria, akhirnya karena dampak bullying itu sendiri, orang atau anak yang kena kasus bullying itu menjadi pribadi yang suka menyendiri karena ada gangguan fisik maupun psikologi dari seorang itu sendiri. Akibatnya bisa prestasi belajarnya menurun. Tadinya anaknya cerdas, ceria, menjadi malas belajar. Bahkan dampak yang sangat-sangat fatal yaitu orang tersebut bisa melakukan bunuh diri. Nah, ini banyak sekali, apalagi kemarin berita di media sosial itu banyak yang dilakukan oleh para mahasiswi yang melakukan bunuh diri. Itu mungkin sebelumnya kena dampak bullying itu sendiri. Bagaimana cara mencegah bullying itu? Yang pertama, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kita harus peka terhadap karakter orang yang suka melakukan bullying itu sendiri. Yang kedua, jangan berada di dekat orang yang sering melakukan. Kita hindari jauh-jauh. Terus jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Karena kalau sendirian kadang bisa menjadi sasaran empuk bagi para pembuli. Yang keempat, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Nah, yang terakhir, jangan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Cara melawan bullying. Yang pertama, hindari teman-teman yang negatif atau yang toksik itu sendiri. Yang kedua, percaya diri saja. Yang ketiga, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang keempat, jangan biarkan emosi terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Laporkan orang-orang yang melakukan bullying pada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Jangan diam saja, wajib dilaporkan. Karena kalau dibiarkan saja, kasihan korban akan lama-lama terus saja menjadi korban bullying. Yang terakhir ini saya sangat setuju sekali. Ubah kemarahan dengan membangun energi yang positif. Ya, jangan dendam. Terus kita perbaiki diri. Tunjukkan kalau kita bisa jauh lebih baik dari mereka. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi ubah kemarahan dengan membangun energi yang positif. Itu tadi materi tentang stop bullying. Semoga kalian mudah memahaminya dan jangan sampai melakukan bullying. Stop bullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.